الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا وحركة saja. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Kita nanti masuk ke kajian tafsir kita ayat yang ke-40 ya. Ayat yang ke-37 ya, 37. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, hadirin sekalian yang mengikuti kajian tafsir juz amma, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kita patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, ya, nikmat yang tak terhingga, terutama ya, nikmat yang terbesar setelah nikmat iman, yaitu nikmat mempelajari Al-Quran. Karena ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita menginginkan ya, agar kita bisa mempelajari Al-Quran, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan taufik, maka kita tidak akan bisa mempelajarinya. Belum lagi di dalam memahaminya dan mengamalkannya. Kita yang duduk di majelis ini, ya, terutama ya, khususnya saya pribadi dan juga jamaah sekalian, kita patut menyadari bahwa taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu patut untuk kita panjatkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim setiap kita membaca Al-Fatihah. Kita minta ya hidayah. Di antara bentuk hidayah di situ adalah hidayatut taufiq wal amal. Ya. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah ini. Ini murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah sangatlah mudah untuk membolak-balikkan hati. Tidak ada yang menjamin keadaan kita selalu istiqamah. Ya. Kalau bukanlah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita tidak akan selalu baik-baik saja. Memiliki kesempatan, ada kesempatan ya, dalam keadaan sehat. Kita tidak selalu sehat selamanya, kadang sakit, kadang waktu kita sempit, ya Pak ya. Sudah begitu ya, di lain sisi ada orang yang waktunya luang, sehat, bugar, tapi belum mendapatkan taufik. Di sisi yang lain ada yang waktunya sempit, badannya pun mungkin sudah tidak sebugar dulu, ya, atau sebelumnya, ya. Dia tetap bisa duduk majelis ilmu, dia tetap bisa menghadiri taman surga, ya. Apapun halangannya, mau hujan badai gitu ya, atau apa panas, macet dan sebagainya, dia tetap bisa melalui itu untuk ya. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Tidak bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang itu hebat, bukan karena orang itu mampu sebenarnya, tapi semata-mata karena Allah mudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang meringankan kakinya, meringankan langkahnya, meneguhkan hatinya untuk bisa senantiasa di dalam taman surga tersebut, apapun keadaannya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dua hal sebenarnya
ingin kami ingatkan, ya, khususnya kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, bahwa kita butuh akan hidupnya hati. Ya. Jadi kalau kita tadi katakan sehat, bugar badannya, itu badan fisiknya saja sebenarnya. Tapi yang menjadikan orang itu benar-benar hidup sejati, itu karena hatinya, hidupnya hatinya. Sehingga uripnya iku urup. Uripnya urip iku urup gitu ya. Yang menjadikan betul-betul hidup itu ya karena hatinya yang hidupnya hati. Dan perlu kita sadari bahwa hidupnya hati itu dengan ilmu dan Al-Quran. Hidupnya hati seseorang itu adalah dengan ilmu dan Al-Quran. Dengan ilmu, sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruhi fala ghinaa lil 'abdi 'anhu tarfat 'ain. Adapun luputnya dari ilmu, kehilangan ilmu itu akan membuat hilangnya kehidupan hati dan ruh. Fala ghinaa lil 'abdi 'anhu tarfat 'ain. Setiap hamba pasti tidak akan setiap hamba pasti akan membutuhkan ilmu. Tak bisa ia lepas darinya walaupun sekejap mata. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa hati itu tenang dengan kita berada di majelis ilmu. Saking tenangnya, ya, saking tenangnya, ya, karena sudah tidak kepikiran lagi penatnya di luar, sudah saking tenangnya bablas, ya. Iya, ketika seseorang berada di majelis ilmu, dia merasakan ketenangan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ini hadis ini pernah kami sampaikan di awal, ya, kita mengawali majelis ini, dan saya sampaikan kembali, ya, agar ya, kita mengingat fadilah ini, ya, keutamaan ilmu. Wa majtama'a qaumun, keutamaan kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka, ya, membaca dan mengkaji kitabullah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu sama lain, ya. Tidaklah mereka berkumpul itu melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang dimuliakan, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di depan makhluknya yang berada di sisinya, ya, di depan makhluk yang Allah muliakan yang ada di sisinya. Baik, itu yang pertama jamaah. Tadi yang kedua apa? Hidupnya hati dengan ilmu. Yang kedua dengan Al-Quran. Hati itu akan tenang dengan membaca, mendengarkan Al-Quran. Mari kita perhatikan bagaimana sekelompok jin itu mendapatkan hidayah dan ketenangan lantaran mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, ya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan ayat 30.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kalian, diamlah untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan suatu kitab, maksudnya Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada atau menunjuki kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Beliau rahimahullah mengatakan, mereka itu mendengarkan Al-Quran, yastami'un Al-Quran, itu mereka mendengarkannya itu dengan benar-benar fokus, mendengarkannya. Dan ini merupakan adab dari para jin, kata Imam Ibn Katsir. Nah, ketenangan yang dirasakan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Ketenangan itu datang dengan Al-Quran. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, ini nih, inilah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu menjadi sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Hadis ini juga mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan ketenangan itu datang dengan selain Al-Quran, apalagi itu sesuatu yang diharamkan, maka ini sungguh sangat keliru. Karena bagaimanapun ketenangan itu akan diraih, akan dirasakan kalau itu justru dilarang, diharamkan, ya. Justru itu adalah sesuatu yang bermasalah. Bagaimana ketenangan itu akan datang? Ketenangan bukanlah datang dengan mendengarkan sesuatu yang bermasalah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini marilah kita raih ketenangan. Kita raih hidayah dengan menggali ilmu agama, mencari ilmu dan mendengarkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua agar senantiasa mencintai ilmu dan mencintai Al-Quran. Baik, ayat yang ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Ini ya kita baca dengan apa tadi? Bi khafdil ba, ya. Kita membacanya dengan mengkasrahkan ba-nya. Demikian juga mengkasrahkan nun pada kata ar-rahmani. Ya, karena kita membaca dengan bacaan Imam Asim. Jadi Imam Asim, Imam Ibnu Amir, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai, ya, ini membacanya dengan kasrah, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Ya. Adapun yang lainnya seperti Imam Nafi' Al-Madani,
Imam Abu Amr Al-Basri, ya. Dan Imam Ibnu Katsir Al-Makki, ya. Imam Nafi' Al-Madani dan Imam Ibnu Katsir Al-Makki serta Imam Abu Amr Al-Basri membacanya dengan rafa', ya, bi raf'i al-ba' wan nun, ya. Jadi dengan mendommahkan Rabbi menjadi Rabbu, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahmanu, ya. Apa artinya Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman? Allah itu adalah Rabb. Masih ingat kata Rabb, jemaah? Apa artinya Rabb? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Ada maknanya Rabb apa? Yang menciptakan, yang coba dibuka dia lagi, ya, Al-Fatihah. Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, ya. Rabbil Alamin, ya. Ar-Rabb huwa man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Ada tiga: al-khalqu wal milku wat tadbir. Jadi Rabb itu terkumpul padanya tiga sifat: al-khalqu, ciptaan; al-milku, penguasaan; dan at-tadbir, pengaturan. Jadi yang menciptakan, yang memiliki atau menguasai, dan yang mengatur segala urusan. Jadi Rabbus samawati wal ard, Allah itu adalah Rabbnya langit dan bumi. Artinya yang menciptakan langit-langit. Di sini dalam bentuk as-samawat, dalam bentuk apa? Jama' as-samawat. Artinya apa? Langit. Berarti tidak tunggal, ya. Dalam bentuk jamak tidak tunggal. Berarti apa? Langit itu tidak hanya satu, ya. Lapis-lapis. Ada berapa langit? 7, ya. Demikian juga bumi, ya. Tapi di sini kata bumi dalam bentuk mufrad. Ya, Rabbis samawati wal ard. Allah itu adalah Rabbnya langit dan bumi. Berarti yang menciptakan langit dan bumi, menguasai, yang menguasainya, menguasai keduanya, dan yang mengatur segala urusan yang ada pada keduanya. Itulah makna Rabb yang kita fahami, ya. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan yang disembah di langit dan bumi, bukan hanya sekedar Tuhan yang disembah, tapi Rabbus samawati wal ard, atau Rabbis samawati wal ard, wa ma bainahuma, ya. Dan di antara keduanya, di antara langit dan bumi, ya, pun Allah Rabbnya, yang ia adalah Ar-Rahman, ya, wa ma bainahuma, ma baina sama. Jadi di antara langit dan bumi ada makhluk Allah, ya. Seperti apa makhluk di antara langit dan bumi yang bisa kita saksikan? Ada awan, ada apa lagi? Ya, bintang-bintang, ya. Dan yang lainnya, makhluk Allah, baik yang bisa kita saksikan, kita ketahui, maupun yang tidak kita ketahui, yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua itu Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Nah, beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman, ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Ini atfu bayan, ya. Jadi tergantung dengan Rabbnya tadi, ya.
Ini kembali kepada apa? Rabb. Ya. Allah, Rabbnya langit dan bumi, dan di antara keduanya itu adalah Ar-Rahman. Ya. Allah yang Maha Rahman, yang tidak ada seorang pun yang boleh dinamai Rahman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Rahman ini tidak ada selainnya. Makanya kalau Abdul Rahman jangan dipanggil Rahman. Ya. Rahman, karena ini nama yang hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya sebagaimana Allah, ya, Allah. Abdullah tidak dipanggil Allah gitu. Abdul Rahman, Rahman. Ya, panggil yang sebut Abdullah, Abdul Rahman. Ya. Yang keduanya adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bagi para orang tua yang menamai anaknya Abdullah dan Ar-Rahman mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mendoakan diri sendiri ya, tapi siapapun ya. Ya. Ya Allah, irhamna. Ya, Ar-Rahman, dzur rahmatil wasi'ah asy-syamilah. Oh ya, untuk Ar-Rahman ini yang membacanya dengan mengkasrahkan nunnya adalah Ibnu Amir, Ya'qub dan Asim saja. Ya, 3 saja. Adapun yang lainnya membacanya dengan Ar-Rahmanu. Ya. Itu Imam Al-Kisai tadi. Ya, untuk Imam Al-Kisai, ya, untuk Rabbu, ya apa? Rabbi, ya. Apa? Untuk Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma kasrah Rabbi. Tapi di Ar-Rahmannya Ar-Rahmanu gitu ya, Imam Kisai. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa makna Ar-Rahman? Ini juga telah kita bahas di surat Al-Fatihah. Namun apakah sama Ar-Rahman yang ada di surat Al-Fatihah dengan yang ada di surat An-Naba ini? Ada yang berbeda ya. Ini diungkapkan secara terpisah. Kalau di Al-Fatihah kan ada gandengannya Ar-Rahmanir Rahim. Di sini apa? Satu saja Ar-Rahman. Dan kata Ar-Rahman ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat, kasih sayang yang luas. Ya. Rahmatnya wasi'at kulla syai'. Mencakup segala sesuatu, yang luas, yang mencakup segala sesuatu. Ya. Kalau di kita sering mengartikan Ar-Rahman itu apa? Yang Maha Pemurah gitu ya. Kalau Ar-Rahim berarti yang Maha Pengasih. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya di kajian tafsir surah Al-Fatihah. Ya, keduanya berasal dari kata rahmat yang sama. Hanya saja untuk kata Rahman, ya, ini lebih luas cakupannya. Tidak hanya kasih sayangnya khusus bagi orang-orang yang beriman saja, hal itu rahmat yang khusus, tapi mencakup seluruh makhluknya. Makanya di sini pas cocok untuk Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Ya. Allah yang Maha Rahman itu tidak ada yang mampu berbicara, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengannya. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang mampu memulai berbicara dengannya kecuali mereka yang mendapatkan izinnya. Begitu ya.
Jadi yang tidak ada yang mampu berbicara dengannya, maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang mampu memulai berbicara dengannya, ya, kecuali yang mendapatkan izin darinya. Ini disebabkan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk memulai berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian kecuali dengan izinnya. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dan yang dikatakan pun itu adalah apa? Perkataan yang benar. Ini ayat yang berikutnya ya. Setelah Allah berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa." Ya. Pada hari di mana ar-ruh, ya. Pada hari di mana ruh, yang dimaksud ruh ini di sini adalah Jibril alaihissalam. Wal malaikatu, dan para malaikat, ya. Mereka yaqumu saffa, yaqumuna saffan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, ya. Pada hari di mana ruh, yaitu malaikat Jibril dan para malaikat berdiri saffa, dalam keadaan berbaris. Tadi kemudian dilanjutkan, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak ada yang berbicara, ya, tidak ada yang berkata-kata kecuali yang telah diizinkan oleh Rabb mereka yang Maha Ar-Rahman, ya. Wa qala shawaba, dan ia pun mengucapkan perkataan yang benar. Wa qala shawaba ay qala qawlan shawaba, ya. Ya, tidak ada yang mampu berbicara kecuali yang mendapatkan izin kan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikatakan pun adalah qawlan shawaba, perkataan yang benar, yang sesuai dengan keridhaan Allah, ya, limardhatih, ya. Dan itu tentunya dengan syafaat. Izin di sini, ya, kalau Allah mengizinkan seseorang, ya, artinya, ya, mendapatkan syafaat, ya. Sehingga dia mendapatkan izin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan yang ada di antara keduanya, yang menguasai, ya, keduanya dan yang berada di antara keduanya, yang mengatur segala urusan yang ada pada keduanya dan di antara keduanya, ya. Tidak ada seorang pun yang mampu memulai pembicaraan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izinnya. Pada hari ketika malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya berdiri berbaris-baris dalam keadaan mereka itu tunduk kepadanya, mereka tidak ada yang berkata-kata, baik itu malaikat dan selain mereka, kecuali telah diizinkan oleh siapa? Ar-Rahman, ya. Allah, ya, Zat yang Maha Rahman, dan ia mengucapkan perkataan yang benar yang sesuai dengan keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang hak, artinya yang pasti, ya, sebagaimana yang kami
khabarkan kepada kalian, ya, al-yaumul haq. Al-haq itu diddul batil, lawan dari ya kebatilan. Al-haq ini artinya yang pasti, ya, bukan yang batil. Al-thabit alladhi yaqumu fihi al-haq wa yaqumu fihi al-'adl yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang pasti terjadi, ya. Ya. Itulah al-yaumul haq, ya. Hari apa itu? Ya. Al-muhaqqaqul wuqu', ya. Al-yaumul haqiqi, ya. Hari kiamat, hari di mana ditegakkan kebenaran, keadilan, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta maupun anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang selamat, yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Man syaa'a amalan ya'ubu bihi ila Allah wa yarji'u bihi ilaih. Ya, faman syaa'a. Ya, apa artinya faman syaa'a, jemaah? Barang siapa yang berkehendak, atau barang siapa yang menghendaki. Ini berarti apa ini? Ya. Nanti insyaallah di surat At-Takwir akan kita kaji kembali. Ya, ini. Jadi di situ ada apa ini maksudnya? Ada pilihan. Jadi orang mengerjakan amal soleh itu bukan karena apa? Paksaan. Tetapi betul-betul karena apa? Pilihan. Faman syaa'a, atau dalam surat At-Takwir apa? Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Di amalan seorang hamba, ya, dalam hal ini adalah amal soleh, ya. Barang siapa yang menghendaki, ya, menghendaki apa ini? Ya, menghendaki untuk beramal soleh, ya, yang dengannya, ya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal soleh itu yang sesuai dengan keridhaan Allah, ya, yang dengannya dia akan kembali kepada Allah. Ma'aba, ya, jalan pulang, gitu ya, jalan kembali. Jadi dengan kata lain, orang yang mengerjakan amalan sebaliknya, amalan yang tidak soleh, amalan apa? Amalan toleh, gitu ya, bermaksiat kepada Allah, berarti semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengerjakan amal saleh dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan apa? Ma'aba, ya, jalan pulang, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menghendaki, ya, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Dengan apa? Dengan amalan saleh. Ya, dengan amal saleh, ya, kembali kepada Allah dalam keadaan selamat dari azab di akhirat. Ya, makanya di sini ada pengaitnya. Masyiah yang ada di dalam ayat ini, ya, tidak secara mutlak. Ya. Makanya ini penting untuk kita pahami bahwa kehendak hamba manusia itu tidak bisa dimutlakkan begitu saja, ya. Makanya tidak bisa seenaknya, ya. Karena ini pilihan, ya. Makanya ini dikaitkan dengan ayat lain yang ada dalam surat At-Takwir. Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha Allahu rabbul alamin.
Ya, annana lana al-khiyar fima nadhhabu ilaihi, la ahad yukrihuna ala syai'. Ya. Ya. Jadi memang kita ini diberikan pilihan mau kemana perginya. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa kita ya untuk melangkah gitu ya. Akan tetapi pilihan kita ini, keinginan kita, kehendak kita itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Ya. Di sini Allah menjelaskan dalam kitabnya agar seseorang itu tidak mengandalkan kepada dirinya dalam kehendak sampai pada kehendaknya, keinginannya. Itu jangan apa? Terserah apa saya tidak bisa. Hendaknya dia mengetahui bahwa kehendaknya itu harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Makanya kalau dia ingin kembali menuju jalan pulangnya, jalan kembalinya kepada Allah, beramalah dengan amal yang saleh. Iya kan? Kadang orang mengatakan ana hur, apa? Saya bebas-bebas saja melakukan kehendak saya, keinginan saya, mau-maunya saya, begitu kan? Tidak bisa. Bagaimanapun tidak bisa seorang itu melakukan kehendaknya seenaknya. Melakukan kehendaknya melakukan sesuatu itu sekehendaknya atau seenaknya, mau apa saja terserah gitu ya. Ini bahasa kita ya, bahasa kita. Ya, terserah saya mau melakukan apa saja. Saya mau jalan pulang kembali kepada Allah atau saya tetap ya keinginan kita terikat dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Bahkan ya kita melakukan yang mungkin kita merasa itu karena ya semata-mata karena keinginan kita pun itu atas kehendak Allah juga. Ya. Itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pun juga. Ya, sudah masuk waktu Isya? Silahkan muadzin kumandangkan azan dulu, nanti kita lanjutkan ayat terakhir. Silahkan. Sedikit, insyaallah ya. Jamaah sekalian, ini luar biasa. Di ayat 38 sampai 40 ini sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, kita gali pelajarannya. Ini banyak ya. Di sini terkumpul ada 16 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 38 sampai dengan ayat 40 ini. Ya. Tidak tahu kita bisa menyelesaikannya enggak ini. Ya. Ya, kalau mau asal selesai bisa gitu ya. Tapi pelan-pelan saja. Termasuk kita ya, tadi mengambil pelajaran dari masyiah tadi. Kehendak seorang hamba itu tidak bisa dimutlakkan begitu saja ya. Dalam berbuat dalam kehidupan ini seorang tidak bisa berbuat seenaknya sesuai dengan kehendaknya. Semuanya terikat terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita patut untuk melakukan sesuatu itu ukurannya adalah keridhaan Allah. Jangan sampai kita atau kehendak kita ini menyelisihi apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal kajian tadi saya sampaikan agar kita senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan itu yang patut untuk kita jadikan sandaran. Ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyandarkan bahkan sampai bukan hanya amalan tapi kehendak kita pun juga harus sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kita berdoa untuk diri kita, ya, untuk pemimpin kita, untuk orang-orang yang ya kita sayangi, ya, keluarga kita, anak istri kita, ya, agar kita senantiasa berdoa dan mendoakan. Ya, Allahumma inni as'aluka at-taufiq was-sadad gitu ya. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda.
ya, wa khudh nasiyati lil birri wat taqwa gitu ya, wa khudh bi nasiyati lil birri wat taqwa, atau Allahumma waffiq imamana lima tuhibbu wa tarda. Begitu kan dalam doa-doa yang kita panjatkan. Dan ini kadang yang sering kita lupakan. Ya, kadang kita menginginkan pemimpin kita ya bisa melakukan perubahan yang baik. Ya, kita menginginkan perubahan pada anak istri kita. Ya. Namun terkadang ini kita lupa. Ya, seakan-akan perubahan mereka itu tergantung dengan keinginan kita. Ya, termasuk diri kita. Kita menginginkan kita ini selalu berubah, semakin hari semakin baik. Tapi kita lupa berdoa bahwa yang memperbaiki keadaan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berkehendak, ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan taufik, ya tidak. Allah tidak meridainya, ya tidak. Ya, artinya kehendak kita ya itu sangat bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita di sini kita dituntun ya untuk ya memanjatkan doa, ya, memohon kepada Allah taufik agar melakukan amal saleh yang dicintai dan diridai olehnya. Ya, Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka ya lima tuhibbu wa tarda. Ya. Atau ada doa lain apa lagi? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya cintamu. Ya. Dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Ya. Jadi bagi yang ingin dicintai Allah dan dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah, lanjutkan doa ini. Dan satu lagi, wa hubba amalin, ya. Mencintai amalan yang dapat mendekatkan ya kita, mendekatkan diri kita kepada cintamu. Ya, ini termasuk doa-doa yang patut untuk kita panjatkan agar sekali lagi apa yang menjadi kecintaan kita, kehendak kita, keinginan kita itu selaras dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak doa-doa lainnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir dari surat An-Naba ini. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Ya. Ay khawwafnakum min 'adzabin qarib. Ya. Kami sesungguhnya kami memperingatkan. Ya. Memperingatkan kepada kalian, memperingatkan kalian adzaban qariba, akan datangnya azab yang dekat, min adzabin qarib. Apa itu? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat itu dekat. Walaupun dunia ini orang mengatakan umurnya masih berjuta-juta tahun lamanya, tapi tetap sesungguhnya hari kiamat itu dekat. Karena kata Allah dalam surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, adalah di akhir surat An-Nazi'at. Ya. Seakan-akan mereka melihat ya hari kiamat itu apa? Ya. Apa istilahnya? Mereka tidak mengiranya hanya apa? Waktu petang dan ya, waktu siangnya saja. Padahal sesungguhnya ya, ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu sangatlah dekat. Ya. Walaupun orang merasakan di dunia ini seakan-akan akan hidup panjang lama gitu ya. Tapi sejatinya lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Ya, seperti apa? Waktu ya, petang atau waktu apa? Siang. Sebentar.
Dan antara seseorang dan hari itu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, antara seorang dan Allah, kecuali ya, pasti akan merasakan kematian. Dan seorang tidak tahu kapan dia mati, dalam keadaan apa dia mati, di pagi hari atau di sore hari, atau ya, di pagi hari. Makanya ayat ini membuat kita waspada sebenarnya, membuat kita ini ya berhati-hati, ya, mengekang diri kita ya agar senantiasa selalu beramal, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada ya untuk bersiap-siap ya, karena hari kiamat itu dekat. Dan azab pada hari kiamat itu pasti akan datang. Dan setiap yang datang pasti dekat ya. Semakin datang semakin dekat. Umur manusia sangatlah pendek. Jadi sebenarnya orang mati pun itu sudah kiamat ya. Telah tegak ya kiamatnya ya. Kiamat dalam arti yang lain. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya ya. Apa yang telah diperbuat di dunia ya. Dan dia mengambil buku catatannya, dan dia tahu di mana akhir kesudahannya. Orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Orang yang kafir itu mengatakan, seandainya aku dahulu itu adalah tanah. Ya laitani, alangkah celakanya diriku. Ya, duhai seandainya aku dulu itu tanah saja, bukan manusia gitu. Ya, maknanya di sini laitani lam ukhlaq. Ini ungkapan yang menunjukkan apa maknanya ya, seandainya aku dulu ini enggak diciptakan gitu. Ya. Laitani lam ub'ats ya. Seandainya ya aku tidak dibangkitkan ya. Atau dengan kata lain, orang kafir itu kalau melihat hewan ternak yang Allah dia ya menjadi apa? Seperti mereka. Nah, kemudian mereka mengatakan kuni turaba, jadikanlah diriku ini apa? Tanah. Lalu menjadi tanah yang mereka berangan-angan seandainya mereka ini seperti apa? Hewan ternak tadi. Jadi di sini kuntu turaba mengandung 3 makna. Makna yang pertama ya, ya laitani kuntu turaba falam ukhlaq. Seandainya aku dulu itu tanah, lalu aku tidak diciptakan ya. Jadi tanah saja bukan ya. Dan manusia itu diciptakan dari tanah. Mana yang kedua, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba falam ub'ats. Seandainya aku dulu itu seandainya aku ini tanah, dahulu adalah tanah, lalu aku tidak diciptakan, tidak dibangkitkan ya. Tanah saja enggak dibangkitkan, sudah jadi tanah sudah tidak dibangkitkan. Ini kata-kata orang kafir. Makna yang ketiga, annahu idza ra'al bahaim allati qada Allahu bainaha wa bainaha wa qala laha kuni turaba. Ya. Dia berangan-angan agar menjadi seperti hewan ternak yang Allah putuskan. Ya. Di antara apa kalau hewan kok para hewan, bukan ya, maksudnya di antara hewan itu Allah mengatakan kuni turaba, jadilah hewan-hewan itu tanah. Itu maksudnya, ini makna yang ketiga ya. Sehingga
Orang-orang kafir itu mengatakan, ya, seandainya aku ini dulu adalah tanah gitu ya. Karena melihat keputusan Allah kepada hewan-hewan ternak tadi, ya, setelah Allah putuskan, kemudian Allah mengatakan kepada hewan-hewan tadi, jadilah tanah. Maka mereka berangan-angan, orang kafir itu berangan-angan ingin menjadi seperti tanah karena melihat hewan yang Allah ya putuskan akhir kesudahannya. Ya. Wallahu a'lam. Ini dari 3 makna yang ada. Wa ila huna tantahi suratun Naba. Ya, jadi di surat An-Naba ini banyak sekali mau'izah ya. Ya, sekali nasihat, ya, hikmah. Ya, dan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang itu wajib untuk kita yakini dan kita imani. Ya. Nasihat dan pelajaran yang patut untuk kita ambil manfaatnya, ambil faedahnya dan dijadikan pelajaran di dalam kehidupan kita, yang itu bagi hati kita akan menjadi obat ya, kalau hati kita sakit ya. Ini menjadi pelipur lara kita, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Naba ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan taufiknya kepada kita semuanya, kepada para pemimpin kita, kepada keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa memperbaiki setiap keadaan kita. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.